Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari Minggu telah tiba kembali. Inilah hari istirahat sekaligus hari yang mulia untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita datang menghadap Tuhan dengan berhiaskan kidung pujian. Mari saudara, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayo memberi, jangan mencuri adalah tema ibadah minggu ini. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami tindakan memberi atau bermurah hati sebagai wujud nyata karakter dan spiritualitas murid-murid Kristus. Tindakan memberi atau bermurah hati juga bisa menjadi budaya hidup yang efektif untuk melawan budaya korupsi dan berbagai bentuk pencurian lainnya. Maka, sudah sepatutnya sebagai murid-murid Kristus, kita termotivasi untuk mewujudkan tindakan memberi atau bermurah hati kepada sesama sebagai salah satu sikap iman Kristen. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa.
Allah yang murah hati, dalam rengkuhan kasih-Mu, kami hendak mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Di tengah kehidupan sehari-hari, kami sering tidak peduli terhadap keadaan sesama kami, khususnya mereka yang sedang kekurangan atau sedang bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami juga belum dapat meneladani tindakan Kristus yang mau memberi dan bermurah hati kepada orang-orang di sekelilingnya. Ampunilah kami, ya Allah, jika masih tersimpan sikap egois dan ketidakpedulian terhadap sesama kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang mau bermurah hati, sebagaimana Engkau sendiri adalah Allah yang bermurah hati dan berbelas kasih terhadap kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Bagi setiap orang yang telah diampuni dosanya, dan yang percaya bahwa hidupnya telah diperbaharui melalui pengorbanan Kristus, dengarkanlah berita anugerah menurut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita masuk di dalam doa epiklese. Bapa yang maha baik, yang senantiasa ada dan hadir di tengah kehidupan kami, mampukan kami untuk terus mengikut Tuhan, dan kuatkan kami untuk terus bisa menjadi teladan di tengah kehidupan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan dibagikan, Roh Kudus yang Tuhan hadirkan di tengah hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman di dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8-16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan
selanjutnya dengan perantara Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus
dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-12 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Ketika mengamati bagaimana cara orang memberi, ada beberapa hal yang unik. Yang pertama adalah ketika orang memberi untuk membahagiakan orang lain. Jadi orang suka memberi supaya melihat orang lain berbahagia. Hal yang kedua adalah orang memberi karena tidak mau diganggu. Seperti ketika ada pengamen, ketika kita makan di rumah makan, di luar rumah, kemudian supaya cepat-cepat pergi kita memberikan uang. Atau supaya tidak diganggu anak-anak, ketika anak-anak meminta uang, kita memberi supaya pergi. Tapi ingat baik-baik, cara kita memberi yang begini ini tidak baik, karena tidak mendidik seseorang supaya orang pergi. Padahal memberi itu mesti ada dasarnya yang kuat. Lalu ada juga memberi karena diminta, diajuin proposal di depan mata kita. Di dalam gereja biasanya juga begitu, di mana-mana di dunia luar juga begitu. Dan yang unik, kadang-kadang pintar. Dalam proposal itu orang-orang yang murah hati ditulis duluan, diminta sumbangannya dulu. Mau nggak mau orang sudah diplot nih. Jadi sumbangannya itu ancang-ancangnya segini nih. Kalau enggak, berarti kita dianggap bukan orang yang murah hati, bukan orang yang royal untuk memberi. Hal yang berikutnya adalah memberi karena jabatan. Misalkan seperti presiden. Dimanapun dia pergi, melangkah, dia pasti memberi sesuatu, membeli, dan kemudian orang paham bahwa apa yang dia beli nilainya lebih dengan uang yang dia berikan. Karena posisi, status, dan jabatan, sehingga ia melakukan memberi kepada banyak orang. Dari berbagai cara memberi, kita diajak untuk merenungkan apa dasar yang kuat untuk kita ini memberi.
Dalam Alkitab kita hari ini kita diajak untuk memiliki dasar yang kuat dalam memberi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah kisah janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Seorang janda dalam kehidupan kaum patriarkal tidak memiliki tempat, apalagi kalau dia punya anak perempuan. Situasinya tidak nyaman untuk seorang janda. Suaminya tidak ada. Dia perlu pertolongan orang lain, keluarganya, karena dia tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah. Pada zaman itu tidak ada perempuan bekerja di luar rumah. Yang ada perempuan baik-baik, ya bekerja di dalam rumah. Lalu kalau pekerjaan domestik, apa yang dilakukan? Zaman dulu tidak ada rumah makan atau jualan online sehingga menambah pemasukan keluarga, atau menjahit baju belum ada di zaman purba waktu itu. Sehingga kondisinya adalah dia hanya bisa menghabiskan harta suaminya. Dia hanya bisa mengelola harta peninggalan suaminya. Dan saat itu ketika Tuhan memberi perintah kepada Elia bahwa ada seorang janda di Sidon, yaitu di daerah Sarfat, yang akan memelihara dia. Tentu sebuah kejutan buat Elia. Tuhan memelihara melalui orang yang dalam status sosial itu tidak ada. Tapi Tuhan mau memakai seorang janda. Ini yang luar biasa. Elia sebagai nabi menerima, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi janda ini, dia juga teruji. Apakah dia betul-betul percaya kepada Tuhan? Pada waktu itu, daerah Sidon, termasuk daerah Sarfat, mengalami musim kering. Ketika Elia datang dan meminta dibuatkan roti, janda ini mengatakan roti ini hanya cukup untuk dibakar dengan minyak bersama dengan anakku, dan besok pun kami mati. Kalau diberikan kepada Elia, artinya dia mati cepat. Namun dia mau mendengar nasihat Elia untuk membuatkan roti terlebih dahulu. Dan kemudian terjadilah mujizat Tuhan. Mereka bertiga dipelihara sampai hujan turun di daerah Sarfat, Sidon. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang janda yang tidak memiliki apapun, tinggal makan sekali kemudian mati atau meninggal bersama anaknya, dia masih punya pengharapan kepada Tuhan. Dengan kehadiran Nabi Elia, tentunya mereka menjadi diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan orang-orang Yahudi dikenal bagaimana para pemimpin agama kadang-kadang tidak menjadi teladan kehidupan yang baik. Janda-janda ini dibiarkan begitu saja. Bahkan hartanya kadang diambil alih karena tidak ada seorang yang bisa membela dia. Ketika dia berbicara di depan publik pun, siapa yang akan membela seorang janda? Hartanya bisa hilang. Ketika dia menjual barang-barang suaminya, dia bisa dirugikan karena orang mengambil pajak tinggi kepadanya. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh para pemimpin agama. Kenapa? Karena hanya itu orang yang bisa percaya kepada janda. Orang di luar sana tidak akan percaya. Karena janda sekali lagi dilarang berjumpa dan bertemu dengan banyak orang. Sungguh kehidupan yang tidak mudah. Namun ketika Tuhan memakai seorang janda untuk menerima berkat Tuhan, dicatat di dalam Alkitab ada maksud Tuhan di balik semua ini, bahwa seorang janda pun layak untuk ditolong dan mendapat perhatian. Di tengah situasi janda Sarfat dipakai menolong Nabi Elia dalam berkarya di tengah umat Israel, seorang nabi pun perlu mendengar sabda Tuhan. Dan dia bersedia untuk mendengar sabda Tuhan. Hati yang mau mendengar suara Tuhan, demikian juga janda Sarfat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagi Elia, ia menjadi sarana dari Tuhan untuk meneguhkan janda Sarfat dan anaknya, bahwa derita mereka dilihat oleh Tuhan, sang pemelihara kehidupan. Bagi janda Sarfat dan anaknya, pertemuan dengan Elia adalah sarana Tuhan untuk mewujudkan bagaimana Tuhan berpihak kepada seorang janda yang di tengah masyarakat tidak mendapat tempat atau tidak mendapat kelas dalam tanda kutip. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 hingga 28, Allah Bapa memberikan Yesus sebagai
janji keselamatan, jalan keselamatan bagi umat manusia. Tuhan Yesus Kristus memberi dirinya untuk banyak orang. Disalibkan 1 kali, mati 1 kali, untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan orang banyak. Pemberian yang Yesus lakukan ini tidak mudah. Ada pergumulan di dalamnya. Ada perjuangan di dalam diri Yesus sehingga suatu ketika dia berdoa juga kepada Tuhan Allah dan bertanya, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Ini adalah sebuah pergumulan yang luar biasa bagaimana Yesus yang tidak berdosa dan tidak bersalah harus menanggung manusia dan dunia, dosa manusia dan dunia demi menyelamatkan umat Tuhan. Inilah cara Allah memberi teladan di tengah kehidupan. Bahwa dari sikap Yesus kita belajar bahwa memberi dengan sungguh-sungguh adalah memberi yang dalam pergumulan, yang menghasilkan discernment, yang menghasilkan refleksi sebagai umat Tuhan. Bahwa memberi adalah salah satu bentuk spiritualitas kita, hidup spiritual kita bersama dengan Tuhan, sebagai tanggung jawab rohani hidup dalam atau sebagai umat Tuhan. Sehingga memberi tidak dapat diperbandingkan dengan pemberian orang lain atau demi gengsi, namun memberi dengan spirit bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Bila memberi untuk gengsi supaya dilihat dan dihargai orang, mencuri perhatian orang, maka sebagaimana bacaan Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44, ahli-ahli Taurat justru mendapat kecaman ketika melakukan hal tersebut. Apalagi kritikan pedas dari penulis Injil Markus ini, bahwa ahli-ahli Taurat, pimpinan-pimpinan umat yang mestinya menjadi teladan kehidupan, namun menjadi teladan di dalam mencuri. Mereka menipu para janda, mereka menggunakan uang seorang yang sudah meninggal, almarhum suami dari para janda ini, dan mereka melakukan doa-doa yang panjang-panjang supaya dilihat oleh orang. Doanya baik. Tidak mungkin dong orang berdoa seperti itu. Lalu menggunakan jubah baju yang menjadi simbol-simbol sebuah ibadah di tempat umum. Berdoa di tempat umum, menunjukkan kearifan bagi orang lain atau bagi dirinya. Dia ingin membanggakan bahwa dia itu seorang pemimpin agama. Kearifan bagi orang lain, kok ada pemimpin agama mau ke pasar. Namun di sisi lain ini menunjukkan, karena tujuannya adalah pasar, tempat publik, harusnya dengan simbol-simbol yang ia bawa tidak bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Jadi di depan publik dia baik-baik saja, tetapi di belakang publik dia melakukan kebohongan. Dia mencuri, bukan memberi. Dari sikap para ahli Taurat yang diversuskan dengan kisah berikutnya tentang pemberian seorang janda. Sudah janda diberi label miskin pula. Ini double minority penilaian sosial. Namun, hati janda miskin ini kaya dengan nilai-nilai memberi. Bayangkan, ia memberikan nafkahnya, uang dari seluruh hidupnya untuk kepentingan orang banyak, untuk kehidupan. Jangan salah, saudara. Kenapa Tuhan sengaja melihat atau duduk di dekat peti? Karena di dekat peti itulah sikap hati seseorang nampak dengan nyata. Orang memberi dengan tulus, tentunya dia akan memberi tanpa menunjukkan kepada orang lain. Orang yang sengaja memberi supaya dilihat dan gengsi, nampak di situ. Dan Tuhan melihat uang janda ini yang 2 keping atau 1 duit itu, yang menunjukkan bahwa janda ini gak punya apa-apa, namun dia memberi dari seluruh kehidupannya. Orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini takut akan masa depan. Mereka takut sesuatu yang belum terjadi, menumpuk uang. Namun janda miskin ini kebalikannya. Dia memiliki kemurahan hati. Dia tahu bahwa uang yang dia berikan itu juga untuk kehidupan. Kehidupan orang banyak. Kalau Yesus memberi teladan spiritualitas, dia memberi supaya orang lain diselamatkan. Maka janda ini belajar untuk memberi dari apa yang dia miliki, kekurangannya ini untuk diberikan bagi orang lain. Takut
tidak dapat hidup hingga mencuri versus memberi dengan kemurahan hati. Bahwa memberi bagi janda miskin sekali lagi adalah memilih untuk kehidupan orang lain. Sikap janda miskin dalam memberi adalah wujud spiritualitas tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Sadar bahwa kewajiban, salah satu kewajiban sebagai umat Tuhan adalah memberi sebagai bentuk membela kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, memberi seperti yang Yesus lakukan adalah wujud kemurahan hati. Spiritualitas hidup Kristus adalah murah hati. Demikian pula janda Sarfat dan juga janda miskin dalam perikop Markus hari ini. Spiritualitas hidup murid Kristus berarti memiliki kemurahan hati. Mari kita memberi seperti Kristus dalam memberi. Memberi berdasar pada apa yang ada di dalam diri kita dengan dasar kemurahan hati. Tidak dapat menggunakan kemurahan hati orang lain. Jadi ketika kita memberi bukan berdasarkan karena orang lain sudah memberi duluan, atau orang lain sudah memberi banyak, atau orang lain sudah memberi supaya dia nampak dilihat oleh orang, maka saya memberi dan bersaing dan memberi lebih banyak. Bukan pada banyak sedikitnya. Tapi spiritualitas hidup kita dengan Tuhan itu perlu diwujudkan, salah satunya adalah bagaimana kita mengajar diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk memberi dengan kemurahan hati. Bagaimana orang lain memberi tidak dapat menjadi ukuran nilai dalam kita memberi. Seperti ada yang pernah berkata, kita tak perlu memberi banyak, sedekah saja. Karena orang lain juga anggota dari gereja ini. Orang lain yang berduit juga lebih banyak. Jadi saya memberi secukupnya saja atau sedekah saja. Hal ini tidak tepat karena pemberian kita berdasarkan pemberian orang lain, bukan berdasar spirit kemurahan hati yang ada pada kita, yang tentunya berbeda setiap orang satu dengan yang lainnya. Tak dapat juga kita memberi dengan syarat, saya bersedia memberi, tapi nanti tolong ya, bla 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 bla. Memiliki makna di balik pemberian. Itu pun tidak layak di hadapan Tuhan. Milikilah hati seperti Yesus, janda Sarfat dan janda miskin tadi, yang memberi dengan kemurahan hati. Tidak ada mencuri, namun lebih melihat bahwa ini adalah tanggung jawab spiritualitas di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita belajar memberi dengan kemurahan hati seperti yang dilakukan oleh Yesus, janda di Sarfat, dan juga janda miskin tadi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami ingat bahwa pada hari ini Engkau mengajak kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih. Selain itu juga kami diajak untuk memberi daripada mencuri, yaitu memiliki hati yang murah hati, yang mau berbagi dan memberi karena kami mencontoh teladan Kristus yang memberi seluruh hidup Kristus demi menyelamatkan manusia, demi umat manusia mendapatkan penebusan dosa,
dan demi umat manusia mendapat kehidupan. Karena Tuhan memilih kehidupan, izinkan kami juga memilih kehidupan dan berbagi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah para pemimpin hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Berdoa bagi segenap komisi dan juga aktivis yang Tuhan hadirkan di tengah GKI Jati Bening Indah Bekasi, mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, KKPK, dan juga liturgi musik. Engkau tahu ya Allah, kehadiran saudara-saudara untuk memuliakan nama Tuhan perlu didukung dan ditopang. Mengucap syukur untuk kehadiran Capen Andri di tengah-tengah kami yang sekarang pada proses tahap pemanggilan dan akan dilakukan percakapan serta perlawatan baik oleh BPMSW maupun oleh BPMK. Kiranya Tuhan menghadirkan pelayan baru yang memiliki semangat seperti Tuhan dan menjadi teladan di tengah kehidupan jemaat untuk menggerakkan roda kehidupan jemaat menjadi makin baik dan makin baik ke depan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan. Ingatkan mereka untuk terus bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan. Kami juga berdoa bagi orang tua yang ada di tengah kami, kehidupan kami, orang-orang tua yang secara fisik menurun, kiranya secara spiritualitas Tuhan kuatkan. Dan bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih studi, sekolah, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Bagi para pemuda dan juga orang-orang dewasa yang sedang menunggu pekerjaan atau menanti pekerjaan atau melakukan pekerjaan dari rumah, Tuhan boleh berkati dan sertai. Bagi mereka yang membutuhkan status dan fungsi sosial yang lebih baik, baik mereka yang sendiri, yang belum menikah, tapi mereka mau untuk tetap melayani Tuhan, bagi mereka yang menikah namun belum diberi karunia anak, bagi mereka yang Tuhan beri karunia anak di tengah kehidupan, kiranya Tuhan, Engkau namamu tetap dimuliakan. Dan bagi mereka yang berdisabilitas namun mau untuk terus berkarya, bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim piatu, Tuhan boleh pergunakan tangan kami untuk mampukan mereka berjalan dalam karya kasih Allah, untuk terus memiliki belas kasih dan kemurahan hati. Inilah doa kami ya Bapak, bersama situasi negara yang masih dalam pandemi dan antrian vaksinasi. Tuhan ingatkan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan berdoa bagi para nakes tenaga kesehatan dan keluarganya yang menjadi orang nomor satu dalam menyelamatkan nyawa. Tuhan juga boleh lingkupi keluarganya dengan kasih setiamu. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dapat mengirim persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Pemberian janda
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat jasmani maupun berkat rohani yang Engkau berikan bagi kami. Setiap saat Engkau memelihara kami dengan kasih dan kesetiaan. Saat ini kami mempersembahkan persembahan syukur di hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, dan tolonglah kami agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik sehingga dapat membawa berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, jadilah teladan di tengah kehidupan dengan memiliki spiritualitas Kristus, yaitu memiliki hati yang penuh belas kasihan dan murah hati. Dan jadilah terang Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertaimu dalam segenap langkah hidupmu kini hingga selamanya.